Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam, tergantung teman-teman ini nanti membuka video ini kapan. Teman-teman kelas 6B1 untuk pertemuan kita mata kuliah hukum perburuhan dan ketenagakerjaan ya. Di pertemuan 6 dan 7 ini nantinya akan saya berikan dalam bentuk video seperti ini. Jadi dan video ini nanti akan saya share melalui Google Classroom. Jadi nanti teman-teman tolong absen melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ya. Nah, untuk materi kita kali ini teman-teman tentang kecelakaan kerja, tentang K3. Nah, K3 itu apa? K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di dalam pertemuan kali ini yang akan kita bahas terutama adalah tentang keselamatan kerjanya dulu di pertemuan 6 dan nanti di pertemuan 7 kita akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Ya, jadi kalau kita ngomong tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut sebagai K3, maka ada dua pembahasan besar, yakni tentang kesehatan kerja. Kesehatan kerja, dalam kesehatan kerja ini nanti kita akan membahas tentang penyakit-penyakit yang bisa diakibatkan oleh pekerjaan seseorang, dan di dalam keselamatan kerja kita akan membahas tentang kondisi di mana seorang pekerja itu agar bisa stay safety atau tetap selamat pada saat dia menjalankan tugas dan pekerjaannya. Nah, di pertemuan ke-6 ini sebelumnya kita akan membahas tentang keselamatan kerja terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan keselamatan kerja itu? Nah, keselamatan kerja ini adalah usaha di dalam melakukan pekerjaan tanpa adanya kecelakaan. Ya, yang namanya kecelakaan itu memang musibah ya, tetapi pada dasarnya kecelakaan itu tentu saja harus dapat dicegah. Misalnya, kalau kita kemudian mengendarai kendaraan bermotor, ya tentu saja meskipun kita tidak memakai helm pun, itu ya bisa aja kok selamat sampai tujuan. Tetapi dengan kita memakai helm, itu kan berarti kita benar-benar meminimalisir resiko dari terjadinya kecelakaan atau meminimalisir terjadinya celaka atau musibah yang menimpa tubuh kita, menimpa diri kita di dalam perjalanan itu. Misal kok tiba-tiba terjadi kecelakaan, terjatuh, kepalanya terbentur, kalau sudah pakai helm itu kan lebih aman daripada jika tidak memakai helm. Itu analoginya secara umum ya. Terus kemudian di dalam keselamatan kerja, kita juga membahas tentang bagaimana cara memberikan suasana atau lingkungan kerja yang aman bagi pekerja. Karena pekerja itu bekerja itu untuk mencari kehidupan, mencari penghidupan. Jadi jangan sampai kemudian nanti saat dia mencari penghidupan itu, saat mencari uang ya, malah uangnya habis untuk membayar pengobatan karena kecelakaan kerja yang dialami. Nah, kemudian kecelakaan kerja yang dialami oleh seorang pekerja itu secara otomatis pasti akan mengurangi produktivitas dari suatu industri atau pabrik tersebut atau perusahaan tersebut ya. Kalau umpamanya awalnya ada 10 karyawan, terus kemudian 2 orang karyawan tidak masuk karena mengalami kecelakaan kerja. Produksinya hanya tinggal dikerjakan oleh 8 orang. Nah, seperti ini kan secara otomatis sudah tidak produktif lagi, produktivitasnya kan berkurang. Nah, sehingga dengan menjamin agar pekerja itu selamat pada saat bekerja, dengan keselamatan kerja yang terjamin, maka perusahaan bisa mencapai hasil yang menguntungkan dan bebas dari segala macam bahaya. Nah, itu pengertian dari keselamatan kerja. Kemudian kita berlanjut kepada tujuan keselamatan kerja. Nah, apa sih tujuan dari keselamatan kerja itu? Nah, tujuan dari keselamatan kerja itu yang pertama, mencegah dan mengadakan usaha pencegahan. Jadi bisa mencegah atau preventifnya ya, preventif atas usaha preventif. Jadi kalau preventif itu kan sudah pencegahan. Nah, usaha preventif kan usaha yang dilakukan untuk mencegah agar karyawan itu tidak mendapatkan luka,
tidak mendapatkan cedera, dan tidak mengalami kematian. Sehingga tidak terjadi kerugian ataupun kerusakan pada alat, pada material, pada produksi, dan terutama pada sumber daya manusianya. Bagaimana caranya? Dengan pengawasan terhadap 4M. 4M itu apa saja? Yang diawasi agar selamat di dalam keselamatan kerja itu bukan cuma manusianya, tapi juga materialnya, mesin, dan metode kerjanya. 4 hal ini pasti akan saling berkaitan. Yang dapat memberikan, kalau 4 hal ini kemudian dapat diawasi dan dapat terjaga dengan baik, maka lingkungan kerja itu akan menjadi aman dan nyaman sehingga tidak akan terjadi kecelakaan, ataupun kalaupun terjadi kecelakaan itu efek yang terjadi itu akan sangat kecil sekali. Terus pengawasan, ya ini ya, kalau kita melihat di dalam bagannya bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap manusia, terhadap mesin, terhadap material, dan terhadap metode kerja itu akan menghasilkan lingkungan kerja yang aman. Kalau lingkungan kerjanya aman, secara otomatis tidak akan ada cedera dan tidak ada kerusakan atau kerugian. Itu yang penting. Kalau manusianya selamat, kemudian manusianya selamat, mesin dan materialnya selamat, maka perusahaan pasti tidak akan mengalami kerugian, gitu. Nah, sebenarnya kecelakaan itu apa sih? Kecelakaan itu adalah suatu kejadian yang pasti. Satu, tidak direncanakan. Nggak ada orang yang ingin berencana untuk celaka, nggak ada itu. Tidak diinginkan. Terus kemudian tidak diduga. Kapan terjadinya ya nggak bisa diduga, nggak bisa memperkirakan kalau besok bisa kecelakaan kerja, enggak ada. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan bisa menimpa siapa saja. Nggak milih-milih terjadinya kecelakaan kerja. Nggak ada kecelakaan kerja itu yang milih operator aja yang dapat kecelakaan kerja sementara direkturnya enggak. Enggak, semua orang di dalam lingkungan kerja itu pasti kemudian beresiko untuk mengalami kecelakaan kerja. Nah, jenis-jenis kecelakaan kerja yang bisa terjadi di perusahaan, ya wis sebut aja deh, mulai dari terjatuh, tergelincir, terpukul, terbentur, terjepit, terkena aliran listrik, kemasukan benda tertentu, dan macam-macam dan lain-lain dan sebagainya. Pokoknya intinya dari kecelakaan kerja itu adalah saat tubuh kita yang awalnya merasa sehat, terus kemudian ada suatu kejadian, terus kemudian tubuh itu menjadi merasa sakit dalam waktu yang singkat. Jadi beda dengan kesehatan kerja ya, kalau penyakit akibat kerja itu agak lama nanti baru terasa. Tapi kalau kecelakaan kerja ya udah kita tertimpa sesuatu langsung sakit seperti itu. Nah, kemudian jenis peristiwanya ya so-called macam-macam. Ya kadang-kadang kalau pengalaman saya terdahulu di pabrik ya bisa ada kemudian karyawan yang terjatuh dari mana? Terjatuh dari tumpukan kardus. Kok bisa dia naik di atas kardus? Nah, hal-hal seperti itu ya. Terus kemudian ada juga yang terjatuh dari forklift yang sedang jalan. Nah, kok bisa? Forklift itu kan tidak untuk dinunuti, istilahnya seperti itu. Tapi dia kok bisa ada orang yang nunut forklift jatuh lagi. Nah, dan kemudian semacamnya lah. Nah, seperti itu. Jadi macam-macam ya kecelakaan kerja itu. Intinya adalah di mana seseorang itu mengalami celaka atau mengalami accident atau mengalami luka pada saat menjalankan pekerjaannya. Oke, kalau kita lihat dari gambar ini teman-teman, jatuh dari tangga, kejatuhan benda berat, terpeleset atau tergelincir di lantai yang licin, itu contoh-contohnya. Terus tempatnya di mana saja? Nah, kecelakaan kerja itu tidak hanya terjadi pada saat seseorang itu berada di tempat kerja. Karena BPJS Ketenagakerjaan itu menggolongkan bahwa kecelakaan kerja itu juga bisa terjadi di tempat yang berada di luar tempat kerjanya dalam kondisi tertentu. Nah, seseorang bisa dikatakan mengalami kecelakaan kerja jika dia sedang berangkat
menuju tempat kerja, atau pulang dari tempat kerja menuju rumah. Tapi kemudian dia mengalami kecelakaan. Nah, yang seperti ini itu juga disebut sebagai kecelakaan kerja. Jadi bukan hanya sekedar kecelakaan yang terjadi di tempat kerja saja, tetapi juga nah seperti itu pada saat berangkat atau pada saat pulang. Tentu saja ada aturannya, yakni melewati jalan yang normal. Jalan normal itu misalnya apa? Jalan jarak terpendek atau jalur normal yang biasa dia lewati. Jadi kemudian kalau ternyata pada saat pulang kerja dia leren mampir-mampir disik kemana-mana gitu ya. Terus saat itu dia mengalami kecelakaan kerja. Nah, belum tentu klaim kecelakaan kerjanya itu bisa diterima karena loh ini kan harusnya jalur pulangnya itu dari misal ya kalau saya sendiri itu ya jalur pulangnya harusnya dari Uniska ke Ngadiluih rumah saya. Nah, tapi kok ternyata saya mengalami kecelakaan itu di Mojoroto lah. Ini ngapain ke Mojoroto? Seperti itu sepulang kerja. Nah, seperti ini kadang-kadang klaim kecelakaan kerjanya itu masih akan dipertanyakan. Belum tentu diterima seperti itu karena tidak melewati jalur yang seharusnya. Seperti itu. Nah, kemudian tempat ketiga selain tempat kerja dan pada saat perjalanan bisa jadi seseorang itu mengalami kecelakaan kerja pada saat dinas luar. Misal, saya mendapatkan tugas dari Uniska untuk mengikuti workshop di Solo, misal kota favorit saya ya Solo, saya suka banget ke Solo itu. Nah, di Solo kemudian saya mengalami kecelakaan kerja, misal saya mengalami kecelakaan kemudian saya mengalami terjatuh pada di hotel tempat berlangsungnya workshop. Nah, seperti itu pada saat saya sedang melakukan workshop atas perintah atau atas tugas dari universitas. Nah, yang seperti ini juga termasuk sebagai dinas luar. Walaupun tidak berada di tempat kerja dan tidak dalam perjalanan, tapi kan dia sedang bertugas. Nah, sedang tugas atau dinas luar. Nah, seperti ini, jika mengalami kecelakaan kerja juga disebut sebagai kecelakaan kerja. Jadi kembali lagi bahwa tempat kecelakaan kerja itu ada 3. Yang pertama benar-benar terjadi di lingkungan pekerjaan, di dalam lokasi pekerjaan. Yang kedua, pada perjalanan berangkat dan pulang dari tempat kerja. Dan yang ketiga, saat bertugas di luar atau sedang dinas luar, menjalankan pekerjaan di luar 2 tempat tersebut ini tapi atas perintah perusahaan. Nah, itu tempat terjadinya kecelakaan kerja. Terus, apakah kecelakaan itu bisa diramalkan? Tentu saja enggak ya, tapi bisa dicegah. Nah, kemudian ada piramida kecelakaan. Dari 20.000 kondisi dan tindakan yang tidak aman, itu akan terjadi 600 kondisi di mana hampir terjadi. Near miss, hampir banget. Itu 600 dari 20.000. Dari 600 orang yang hampir insiden itu tadi, itu akan ada 30 kejadian yang menghasilkan cedera ringan atau property damage atau kerusakan ringan terhadap material dari milik perusahaan. Biasanya seperti itu. Dari 30 kasus ini, 10 diantaranya mengalami cedera sedang. Cedera sedang ya. Yang kemudian membuat dia tidak bisa melakukan pekerjaan selama beberapa waktu, tetapi masih bisa sembuh. Nah, kemudian ada satu kejadian di mana seseorang itu mengalami cedera serius. Dari 20.000 kasus ini akan ada satu yang mengalami cedera serius yang mengakibatkan seorang pekerja itu tidak akan dapat lagi tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya, melanjutkan tugasnya, dan bahkan berakibat sampai kepada kematian. Nah, itu kan ingin kita cegah. Walaupun kejadiannya kan kecil sekali, Bu. Dari 20.000 itu hanya satu loh. Tapi satu ini bukan hanya angka loh ya. Satu ini nyawa manusia, di mana satu nyawa manusia itu di belakangnya itu ada keluarganya. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar angka statistik saja. Sehingga angka 1 pun ini harus dicegah. Kalau bisa 0. Seperti itu. Nah, kenapa kok bisa terjadi kecelakaan kerja itu? Nah, yang paling banyak adalah
karena kondisi tidak aman. 88% kecelakaan kerja terjadi itu karena kondisinya tidak aman. Pertama, misal nggak pakai APD. 2, nggak mengikuti prosedur kerja. 3, tidak mengikuti peraturan keselamatan kerja. Wes ngerti kalau di situ itu bahaya. Banyak kabel listrik yang berserakan, terus kemudian dia tidak memakai sepatu ataupun sarung tangan yang terbuat dari kulit yang kemudian menjadi isolator ya sehingga kesetrum, misal seperti itu. Terus nggak konsentrasi saat kerja, guyon, nah seperti itu. Nah itu contohnya, itu kondisi yang tidak aman. Tindakan yang tidak aman. Terus kemudian 10% itu berasal dari kondisi yang tidak aman. Kondisi itu apa? Lingkungan sekitar manusia. Kalau tindakan tidak aman tadi, jadi kenapa kok bisa terjadi kecelakaan kerja? Karena ada tindakan tidak aman. Nah, tindakan tidak aman itu siapa yang melakukan? Manusianya. Jadi faktor manusia itu 88%. Nah, faktor kondisi lingkungan itu hanya 10%. Misal lantai kerja licin, berceceran oli, terus kemudian tempat kerja berserakan barang-barang sampai kesandung terus gitu kalau masuk kepada ke dalam suatu ruangan. Terus yang ketiga, pencahayaannya kurang. Dan yang keempat, kondisi tempat kerjanya berdebu. Ya, bikin sesak, bikin batuk-batuk, misal seperti itu. Nah, ini hanya 10% dari 100%. Dan yang terakhir adalah takdir, nasib, dan lain-lain. Ini hanya meliputi 2%. Kadang-kadang sudah dijakabun, nek wis anjene ya kita ndak bisa ya. Namanya destiny atau takdir itu kadang-kadang yo ada perannya di situ. Sehingga meskipun kondisi sudah benar-benar dijaga dalam kondisi yang manusianya pun dalam kondisi yang benar-benar aman, dan kondisi dari lingkungan juga aman, tapi kok masih tetap terjadi kecelakaan kerja, Nah, seperti ini itu sudah masuk ke faktor yang ketiga ini. Sudah tidak bisa lagi kita cegah. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pendorong terjadinya kecelakaan. Penyebab dasar ya. Ya, apa sih hal-hal yang menimbulkan tindakan tidak aman itu atau kondisi tidak aman tadi? Penyebab dasar ya ada 2. Ya karena tindakan yang tidak aman dan kondisi yang tidak aman. Ada teori domino di sini. Yang pertama, ya apa sih yang menyebabkan tindakan tidak aman dan kondisi tidak aman itu? Yang pertama adanya kurangnya pengawasan. Nek wes kurang diawasi, maka kemudian ada faktor pekerjaan dan faktor pribadi, ada kondisi dan tindakan yang tidak standar maksudnya. Kemudian ada insiden, ada cedera, kerusakan, dan akhirnya mengakibatkan biaya yang hilang. Nah ini teorinya domino. Kalau satu terjadi langsung seperti domino yang dirobohkan, semuanya pasti akan terjadi. Seperti itu. Nah, jadi di dalam kecelakaan yang kerja itu yang penting adalah di awalnya, di tindakan preventif dan pengawasannya. Jadi kalau sudah terjadi, ya wes hanya bisa untuk ya menyembuhkan kan. Nah, kan pastinya kita masih ingat kan ada gium bahwa lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati kan seperti itu. Kecelakaan kerja juga sama, lebih baik kecelakaan kerjanya dicegah daripada kalau sudah timbul kerugian, biaya sudah hilang ya wes nggak bisa kembali seperti itu. Nah, program K3 ini, nah ini tadi kan mau jatuh, terus kemudian program K3 ini seperti tiang yang kemudian menahan agar tidak terjadi 3 hal yang ada di depan ini. Sehingga kemudian tidak akan terjadi 3 hal yang ada di depannya lagi, seperti itu. Nah, fenomena K3 itu seperti gunung es tentang biaya-biaya kecelakaannya ya. Karena kecelakaan kerja itu pasti menghasilkan 2 hal. Yang pertama, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu misal kompensasi kepada karyawan yang mengalami kecelakaan, perawatan, pengobatan, reparasi peralatan, belum lagi biaya penyelidikan. Ini kenapa kok bisa terjadi seperti ini, seperti itu. Nah, biaya tidak langsungnya, kerugian tidak langsungnya adalah
kehilangan waktu dari teman-teman sekerja karena pekerjaan terhenti. Nek ono temannya yang mengalami kecelakaan kerja, pasti satu tempat itu akan berhenti. Mandek dhisik, nggak mungkin bisa berlangsung. Nah, seperti itu kan ada kerugian. Kehilangan waktu karena karyawan lain menolong korban. Sama dengan alasan yang pertama tadi ya. Kemudian kehilangan waktu untuk mempersoalkan apa yang baru saja terjadi. Kan pasti setelah terjadinya peristiwa itu pasti mandek dhisik. Semuanya itu pasti akan terhenti dalam beberapa waktu. Baru akan bisa normal lagi sekitar 2 atau 3 jam kemudian. Nah, 2-3 jam pada industri itu kan sudah sangat berharga sekali gitu loh. Kemudian kalau sudah terjadi kecelakaan kerja pada suatu tempat, secara otomatis pasti akan diadakan pelatihan ulang. Nah, kalau sudah pelatihan ulang berarti kan tidak bisa menghasilkan suatu barang, berarti kan kehilangan waktu kerja, seperti itu. Nah, ini biaya-biaya yang tidak langsung. Nah, dua total biaya ini yang membuat biaya kecelakaan kerja itu menjadi besar. Nah, sehingga jika kemudian telah terjadi suatu kecelakaan kerja di tempat kerja, maka wajib diadakan pemeriksaan kecelakaan. Nah, tujuan dilakukannya pemeriksaan kecelakaan ini antara lain adalah untuk mencari penyebab dan terjadinya kecelakaan tersebut. Kemudian kalau sudah penyebab dan terjadinya kecelakaan itu terlihat, maka diberikan rekomendasi tindakan untuk mengkoreksi, tindakan untuk memperbaiki dari penyebab kecelakaan itu. Kemudian memberikan tindakan pencegahan, sehingga akhirnya diharapkan dengan tindakan koreksi atau pencegahan yang diberikan, maka kedepannya tidak akan terjadi kecelakaan yang sama atau yang sejenis, seperti itu. Wes, itu adalah materi kita tentang kecelakaan kerja, teman-teman. Jadi, ini adalah materi kita tentang kecelakaan kerja. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, selain absen, teman-teman bisa memberikan pertanyaan itu melalui kolom komentar. Nah, terima kasih. Sekian materi kita tentang tentang kecelakaan kerja. Kita akan bertemu lagi minggu depan tentang melanjutkan materi tentang kesehatan kerja. Di dalam pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menyimak perkuliahan kita pada hari ini dan selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.